Kami sedang berbincang berkaitan dengan sidang lanjutan obstruction of justice pembunuhan Brigadir Joshua atau perintangan penyidikan dengan dua narasumber, Profesor Hipnu Nugroho dan juga Junaidi Saibi. Terima kasih masih bersama kami, Prof. Hipnu dan juga Mas Junaidi. Mas Junaidi terutama, saya mohon sedikit lagi waktunya sebelum nanti mungkin sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sebelum kita mengikuti apa yang kemudian terjadi di Cilangkap serah terima jabatan, Prof. Hipnu kan mengatakan apakah mengetahui perintah ini adalah perintah yang, ini bahasa saya aja ya Mas Junaidi dan Prof. Hipnu, perintah yang salah atau apa dan segala macam, sehingga kemudian nanti dari sini bayangan saya adalah majelis hakim akan mengukur, tinggal diukur begitu, seberapa besar, seberapa tinggi tingkat kesalahannya atau perintangan penyidikannya, kira-kira begitu. Nah, seingat saya, Mas Junaidi tolong dikoreksi bagi pemirsa juga mengingatkan untuk Baikuni Wibowo, klien Anda Mas Junaidi, ini kan hanya diminta untuk mengkopi ya rekaman CCTV sedemikian rupa. Ini perintah siapa dan apakah sempat dipertanyakan kenapa ini dikopi dan lain-lain atau bagaimana, sehingga yang menjadi analisa dari Prof. Hipnu tadi seberapa jauh mengetahui perintah ini salah atau sebetulnya sama sekali nggak tahu, dan ini biasa sebenarnya terjadi di dalam SOP di kepolisian secara internal atau bagaimana, Mas Junaidi? Jadi dalam fakta pengadilan kita dapati bahwa di dalam pemeriksaan Verdi Sambo minggu lalu juga FS menyatakan bahwa dia memang perintahkan kepada Cuk untuk kopi dan tonton gitu. Nah kemudian Cuk kemudian meminta bantuan kepada Baikuni, yang waktu Baikuni baru dari Cuk Putranto baru ke ya, Baikuni. karena memang mereka kan satu angkatan ya, teman peminta bantuan, lalu kemudian dia di dalam BAP juga disampaikan Baikuni sempat tanya, ini nggak apa-apa, ini perintah dari Pak Kadif, langsung mereka di copy dari DVR, dan kemudian DVR itu di copy di dalam flash disk, dan perbuatan mengcopy itu adalah perbuatan yang tidak mengubah isi asli daripada DVR-nya. Oke. Jadi dan itu masih ada, tidak akan juga merusak perbuatan mengcopy itu, gitu. Karena itu berbeda dengan di dalam persidangan juga hakim sempat nanya tuh waktu Baikuni, ini yang kamu lakukan ini melakukan copy atau cut and paste. Kalau cut and paste itu berarti berpindah, jadi ada yang hilang. Kalau ini nggak ada, dan di dalam DVR tuh nggak bisa di cut and paste. DVR hanya bisa berdaku mengcopy, dan kami udah melakukan uji coba tuh. Jadi kami punya DVR, kita cobain kayak gimana tahapan-tahapan itu, dan memang terbukti itu nggak bisa di cut and paste, dia hanya bisa di copy, dan ketika di copy pun asli dalam DVR itu tidak akan hilang, tidak akan terhapus, dan masih ada di sana. Nah itu yang jadi concern kami, sehingga kalau kita balik ke dalam pasal yang dituduhkan kepada klien kami, perbuatan mengcopy itu nggak ada dalam unsur, gitu. Jadi kalimat bahasa Indonesia menyalin itu bukan perbuatan pidana, jadi nggak ada dalam unsur pidana. Dan hal yang lain adalah kita juga bisa lihat yang dilakukan oleh kemudian di copy lalu ditonton di dalam laptopnya Baikuni. Perbuatan menonton juga itu bukan hal yang pidana juga, tidak ada dalam unsur di dalam pasal 32 gitu. Nah sehingga apa yang dituduhkan, kalau Prof. Hipnu kalau misalnya koreksi saya, kalau misalkan ada salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seluruh pasal itu harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga untuk yang bersangkutan harus dinyatakan bebas. Nah itu yang harus juga kita lihat, dan misalnya juga tata cara pemeriksaan juga kami uji gitu, tata cara pemeriksaan di Puslapor ya. Di dalam melakukan pemeriksaan itu ada metodenya, metodologi itu sangat ketat sekali, apalagi laboratorium forensik itu adalah laboratorium dengan ISO 17025. 17025 itu adalah tata cara gimana suatu lab itu punya standar, dan standarnya itu ada basisnya, switch ya. Itu anggotanya di switch. Meskipun laboratorium bukan anggota switch, tetapi dia comply dengan beberapa metodologi dalam switch itu, di mana salah satu lembaga yang juga anggota itulah NIST, National International Standard and Technology. Nah itu ada tahapan-tahapannya, nah itu juga kami uji bagaimana tahapan-tahapan itu dilakukan, bagaimana barang bukti ini diperlakukan sebagai barang bukti, bagaimana caranya diperiksa,
apa aplikasi yang digunakan, bagaimana reportingnya, apakah reporting itu sudah sesuai dengan standar. Nah, temuan-temuan kami itu sudah memperlihatkan. Jadi kalau misalkan secara prosedural, ya, misalkan tata cara perolehan pemeriksaan itu dilakukan tidak sesuai prosedur, mungkin nanti bisa ditanya Prof. Ibnu, maka apakah itu bisa kita terima sebagai suatu alat bukti, sebagai kita ngomongin admisibilitas suatu alat bukti. Jadi suatu alat bukti yang admissible itu ada tata caranya, ada standarnya yang itu harus juga diterapkan. Nah, itu yang kita mau, kami sebenarnya ingin bagaimana kita secara ajak juga melakukan hal ini. Dan di dalam Perpol juga pasal 16, pasal 6, 722 itu ada tata caranya. Bagaimana misalnya juga pada wewenang Paminal. Karena ini kan awalnya dilakukan dalam rangka Paminal yang itu adalah dalam rangka administratif. Dan mereka dipisahin itu. Nah, ini yang juga kita harus lihat. Nanti ada beberapa prinsip tuh antara administratif dengan kriminal yang nanti juga mungkin nanti Prof juga bisa sampaikan. Oke, jadi secara tahapan-tahapan hanya itu saja yang Baikuni Wibowo klien Anda lakukan, mengcopy saja. Dan kemudian kan kira-kira itu. Saya balik ke Prof Ibnu. Prof, kalau dari keterangan Mas Junaidi mengenai apa yang dianggap kesalahan oleh Baikuni Wibowo ini, kemudian ternyata sesuai prosedurnya dan ini akan pasti diungkap semua bukti-bukti tersebut oleh tim penasihat hukum Baikuni Wibowo dan hanya mengcopy, nggak melakukan apapun, menyaksikan juga tidak melanggar hukum begitu tadi. Kalau iya ini ternyata semuanya benar, akankah ini kemudian pengadilan ini nanti bisa mengungkapkan keadilan ini? Saya ingat, koreksi saya juga Prof Ibnu dan terutama Mas Junaidi, Verdi Sambo aja pernah mengatakan, saya bingung Baikuni Wibowo kok bisa ikut serta gitu kira-kira ya. Prof Ibnu. Iya, betul. Jadi betul Mas Bayu. Jadi memang kita harus lihat nanti tadi perannya seperti apa. Dia itu kalau memang tidak punya niat apa namanya itu pending, memending, merusak, saya kira enggak. Justru niatnya itu masuk. Kalau niat mengopi dan hasilnya sama, bahkan membantu mengungkap, itu saya kira ada nilai positif kayaknya Pak Juni. Itu yang menarik, karena tadi saya katakan memang betul bahwa perannya itu seperti apa, merusaknya ini. Apakah memang merusak ataukah tidak? Kalau merusak... Ini harus dibuktikan di pengadilan ya? Jelas, betul. Makanya sebagai PH Pak Jun harus juga melihat bahwa kliennya itu tidak merusak sama sekali. Bahkan niatnya pun tidak. Nilai hasil sebelum terjadinya suatu perbuatan dan sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Kalau toh mengcopy, hasilnya tetap 100% sama. Nah itu saya kira menjadikan debat nanti di dalam persidangan. Yang kedua, Mas Bayu, terkait ini Mas Jun, yang terkait dengan barang bukti. Ada suatu yang keliru memang betul ya. Barang bukti harusnya kalau memang tidak sah ketika itu, mekanisme sistem peradilan kita itu memang harusnya diuji. Perolehan barang bukti yang tidak betul, yaitu di pra-peradilan. Nah, tapi pertanyaannya sekarang kan sudah lewat. Ya. Jadi barang bukti yang perolehannya tidak betul, kalau nanti memang hasilnya betul, itu berarti mempunyai kekuatan pembuktian. Itu yang pahami. Itu maksudnya. Jadi cara perolehan salah itu harusnya dibatalkan ketika pada waktu sebelum sidang. Karena cara memperoleh bukti sah atau tidak, betul atau tidak. Tapi ketika itu kan sudah lewat sekarang. Nah, kalau lewat sekarang, nilai itu yang akan diuji. Karena sudah lewat dalam sistem peradilan kita itu memang ada dua kontrol. Kontrol tentang barang bukti bernilai cara memperolehnya betul tidak ada di bidang lain, yaitu di peradjudikasi. Tapi ketika sudah masuk pokok perkara, di peradjudikasi dilewatkan. Nah, sekarang masuk hasil yang walaupun tadi mungkin syarat sahnya adalah salah, nilainya bagaimana? Karena ini sudah disampaikan di dalam persidangan. Nah, saran saya Mas Jun, nah dalam suatu menilai barang bukti itu kan versi penuntut umum. Dengan demikian kalau bisa Pak Jun dengan segala upaya untuk dicek kembali tentang cara seperti itu. Lab 4 tadi, itu sah-sah aja. Jadi diuji ulang. Seperti halnya kalau kita melihat sekarang kasus-kasus visum, otopsi dari penuntut umum, kita nggak percaya. Kembali penasihat hukum otopsi ulang ekshumasi atas kehendak penasihat hukum. Nah, disinilah akan adu argumentasi sejauh mana keterangan tersebut bernilai antara penasihat hukum dan penuntut umum.
Oke, ya, Mas Junandi, selain soal barang bukti ya, ingatkan saya dan juga pemirsa Kompas TV, kalau Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu menganggap Baikuni Wibowo melakukan kesalahan obstruction of justice-nya di mana menurut BAP? Saya jujur nggak membaca secara penuh berkaitan dengan obstruction of justice ini. Ya, karena kalau ini kan pasalnya dirangkai dengan penyertaan ya. Oh. Dalam eksepsi juga kami sudah mempertanyakan. Sebenarnya di dalam surat dakwaan itu harus sudah terurai. Yang dimaksud dalam pada turut sertanya ini di mana perannya klien kami. Itu udah kami sampaikan di eksepsi, Prof. Dan juga di dalam eksepsi itu juga adalah kesempatan kami untuk mempertanyakan tentang bagaimana pengajuan berkas. Jadi formalitas masih dimungkinkan dalam eksepsi. Dan itu kami ajukan juga semenjak awal. Kenapa kok dalam BAP ini yang kami terima itu tidak ada tentang hasil pemeriksaan puslapor yang itu ada dalam surat dakwaan. Kemudian surat itu baru nyampe setelah pembuktian udah berjalan beberapa kali. Jadi kita nggak berimbang. Secara keseimbangan dalam pembuktian itu kami nggak seimbang. Yang ketiga, kita juga bisa lihat juga di dalam persidangan ini kami juga kerap kali juga mempertanyakan tentang sebenarnya ini apa sih yang mau disidangkan ini, yang perbuatan yang dilakukan oleh klien kami. Oke. Dan di semenjak awal juga kami sudah sampaikan juga bahwa terhadap klien kami ini kan dalam rangka paminal itu administrasi, itu juga kami melakukan pemeriksaan di PT UN tentang perbuatan faktual yang dilakukan. Nah, itu juga hasil PT UN sekarang masih terus berjalan sehingga belum keluar ya? Belum lagi banding kami. Harusnya kalau berdasarkan pasal 81 KUHP itu harusnya dilakukan penundaan sampai clear ini posisinya. Di sisi yang lain, kalau kita berdasarkan pada prinsip una via principle, maka seharusnya ada pilihan. Ketika itu sudah diproses secara administrasi, maka tidak perlu lagi dilakukan penal sanction yang lain gitu. Nah, ini juga menjadi pilihan daripada kepolisian, penyidik pada waktu dia melakukan pilihan-pilihan tadi itu. Karena kalau misalkan ini dilanjutkan, maka ini berpotensi selain itu juga melanggar prinsip nemo debet bis vexari. Itu yang juga harus dilihat. Yang ini sebenarnya ada karakteristik yang berbeda dengan double jeopardy dalam satu sisi. Tetapi nemo debet bis vexari itu adalah klaster di mana itu ada pilihan-pilihan di dalam proses yang dilakukan. Ketika di situ ada pertemuan antara administrasi dengan pidana, maka ketika proses administrasi sudah berjalan, pilihan pidana itu bukan pilihan untuk dilanjutkan. Nah, ini yang secara hukum acara ini juga harus dipahami, dan itu yang udah kami sampaikan dalam eksepsi kami. Begitu Mas Bayu. Dan ini di dalam fakta-fakta persidangan juga terkait dengan terpenuhinya unsur itu juga kabur masih di dalam kasus. Dan dalam persidangannya FS juga yang tadi disampaikan Mas Bayu betul sekali gitu. FS sampai bilang saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada Baikuni, karena Baikuni ditarik oleh Cuk untuk dimintakan tolong untuk melakukan copy dari ke flash disk, dan hasil pemeriksaan daripada ahli digital terhadap keandalan daripada video yang ada di sana, bahwa video itu tidak ada perubahan sedikit pun dan itu masih sama seperti yang ada di dalam aslinya di dalam DVR. Karena kan akan kelihatan di dalam lognya ya. Kalau di situ ada perubahan atau ada modifikasi. Nah, itu tidak ditemukan perubahan atau modifikasi. Jadi kalau kita lihat dalam unsurnya terhadap obstruction of justice secara digital, ini kan jadi makin terang bahwa memang tidak terpenuhi unsur itu gitu. Ya. Menurut saya, Prof, itu dalam penilaian kami.